Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi di channel aku, Na Official. Dan di video kali ini, karena udah waktunya gajian, seperti biasa aku bakal buat budgeting untuk di bulan November. Karena aku harus persiapin dulu nih budgetnya sebelum aku terima gaji. So, tonton videonya sampai habis ya. Untuk tema di bulan November ini, aku bikin tema gambar amplop-amplop gitu aja. Gak ada gambar tambahan yang lain, pokoknya temanya minimalis banget ya. Dan di sini juga ya tinggal aku garis-garisin dan aku buat amplopnya. Dan untuk di covernya ini aku bikin 4 amplop. Dan yang amplop 1 tertutup dan amplop 1 modelnya terbuka kayak gitu. Seharusnya di halaman cover depan ini aku mau ngebiasain nulis goals atau afiliasi yang bagus gitu, kata-kata yang bisa menarik jadi magnet kebaikan untuk diri aku. Tapi entah kenapa selalu lupa terus buat bikin tulisan itu di halaman depan. Ingatnya cuma bikin cover, budget, dan tracker aja. Tapi jujur aku sekarang udah terapin bikin jurnal Law of Attraction gitu setiap hari, setiap malam, atau setiap pagi aku usahain sehari 1 kali aku buatnya. Jadi itu sebagai penyemangat mood juga sih, supaya jadi ngejalanin harinya perasaan lebih enjoy aja gitu, kayaknya lebih pikiran lebih rileks, yang negatif-negatif thinking itu kayak hilang kayak gitu. Selanjutnya di halaman kedua aku bikin halaman untuk menulis budget, dan seperti biasa di atasnya aku kasih header tulisan budget, dibikin kotak kayak gitu dan kayak dihias. Ini ala-ala perangko gitu ceritanya. Nggak tahu deh kalau kelihatannya mirip perangko atau bukan, yang jelas itu pada intinya aku mau bikin kayak perangko. Nah, selanjutnya aku bikin tabel-tabel aja untuk masing-masing pos. Untuk tabel yang pertama itu isinya salary masih sama 3 juta rupiah. Lalu yang kedua untuk saving 400.000, karena di bulan November ini aku udah nggak ada auto debit untuk tabungan rencana. Jadi saving aku 400.000 dan 200.000 nya aku mau alokasikan pembelian yang lain. Selanjutnya untuk kolom kewajiban itu ada kos, mama, listrik rumah, dan listrik kos. Total kewajiban aku 1.500.000. Alhamdulillah ngepas di 50% dari salary aku. Jadi nggak lebih juga, nggak kurang juga, ya pas lah, setidaknya masih nggak over dari persentase yang seharusnya. Selanjutnya untuk tabel berikutnya itu tabel kebutuhan. Yang pertama untuk grocery 200.000, lalu untuk sayur 350.000, untuk pulsa atau kuota 50.000, bensin 80.000, dan skincare 150.000. Jadi skincare aku itu kan uangnya sebelumnya udah ada di sinking fund tuh. Jadi ini tinggal nambahin aja. Aku bakal beliin uangnya untuk skincare. Jadi aku ambil uang dari sinking fund yang aku nggak lanjutin itu kemarin. Setelah ditotal semua dari saving, kewajiban, dan kebutuhan, lalu aku kurangi dengan salary, aku dapat sisa itu di ekstra 270.000. Alhamdulillah agak lebih dari bulan kemarin, dan ini bakal aku pakai dengan sebijaksana mungkin. Semoga aja masih bisa bersisa, jadi bisa dipakai buat nambah-nambah di celengan aku atau tabungan aku. Karena aku bentar lagi nih udah mau lebaran, mau THR-an. Nah, aku udah waktunya tuh mesti unboxing celengan. Jadi aku pengen banget celengan-celengan aku udah pada penuh semua sesuai target yang aku inginkan.
Halaman berikutnya ini adalah halaman tracker atau halaman penutup di budgeting bulanan ini, dan tracker ini seperti biasa dikasih header tulisan tracker dan dibikin tabel untuk supaya tahu cash flow aku ini uangnya lari kemana aja aku pakai, dan tabel ini nanti bakal digabung semua pengeluaran aku tulis di sini, dan seperti biasa nanti di gajian bulan berikutnya aku tinggal evaluasi karena nanti setiap nulis aku bakal kasih stabilo yang berbeda, jadi memudahkan aku buat evaluasi. Dan tabelnya ini terdiri dari tanggal, keterangan, nilai, dan jumlah. Tanggal itu tanggal kapan aku bertransaksi ketika mengeluarkan uang, keterangannya untuk apa, dan nilainya nilai uang yang aku keluarkan pada saat itu, dan jumlahnya tinggal ditotalin aja tuh. Nanti hari ini pengeluaran apa ditambahin gitu aja. Setelah selesai semua aku buat dari cover, budget, dan tracker. Nah ini sekarang waktunya aku warna-warnain aja amplop-amplop yang udah aku buat tadi supaya bukunya lebih warna-warni gitu, biar semangat visual kita ini ngelihatnya kan. Karena kalau monoton hitam dan putih kayaknya jenuh kan ngelihatnya, jadi mager ngebukanya. Karena kan buku budgeting yang selalu aku bilang harus rajin dibuka supaya kita bisa memantau, mengevaluasi diri kita sendiri bahwa budgeting kita ini aman, gak over budget kayak gitu. Dan warnanya ini cuma warna biru dan merah, dan aku warnanya juga pakai clear kayak gini aja, nggak pakai stabilo karena nanti bakal tembus, jelek jadinya kalau dipakein stabilo. Setiap kali ngebuat budgeting kayak gini, aku selalu merasa bersyukur karena setiap bulan alhamdulillah sudah bisa kontrol keuanganku. Nah jadi teman-teman udah pada ngebuat budgeting atau belum? Nah bulan ini pengennya pakai tema apa? Buruan teman-teman dibuat. Aku nggak bosen-bosennya nih setiap kali bikin video budgeting, pasti aku selalu ngatain ini kan, selalu ngajakin teman-teman ayo segera ngebuat budgeting. Dan buat teman-teman nih yang pada pernah komen-komen di kolom YouTube aku yang minta tolong dibuatin budgeting, aku minta maaf sampai sekarang mungkin ada yang belum terbuat, karena aku tuh kalau mau ngebuatin budgeting orang itu kayak punya tanggung jawab, kayak harus bener-bener dipikirin, takut salah karena kan pengeluaran orang, nanti aku takutnya dipikir mengada-ngada jadinya nggak sesuai dengan realita. Nah makanya aku tuh agak lambat gitu kalau misalkan mau menuhin permintaan teman-teman yang komen di kolom komentar buat bikin budgeting. Jadi bukannya aku nggak mau ya, tapi aku masih pikirin kira-kira yang masuk akal gimana, karena nggak pengen nanti dibilang aku terlalu ngada-ngada. Jadi sabar ya teman-teman, next aku pasti bakal buatin kok one day. Jadi aku bener-bener harus konsep sematang mungkin dulu, karena buatin budget orang itu nggak semudah buat budget sendiri loh ya, apalagi harus dirinciin ini buat ini, buat ini, buat ini. Takut dikatain menggurui atau sok tahu sih jatuhnya. Setiap kali ngebuat budgeting keuangan bulanan ini sebenarnya aku kadang ngerasa sedih karena gaji aku sampai sekarang pun belum normal, masih sangat jauh sekali selisihnya dari keadaan sebelum pandemi. Tapi setidaknya aku masih selalu bersyukur lah, karena ya secapek-capeknya kita bekerja masih lelah banget orang yang mencari kerja. Jadi juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi jenuh dengan kerjaannya, ditahan-tahanin aja dulu, disayangin kerjaannya, dikumpulin uangnya buat bisa punya tabungan atau bisa buka usaha sambil dijalanin nih. Kalau memang pengen ada usaha sampingan apa sambil kerja, coba sambil dijalani. Jadi ketika nanti memang mau berhenti kerja semuanya udah settle, udah siap, nggak nambah jadi pengangguran malah jadi beban hidup, karena pasti nggak nyaman banget deh kalau orang yang udah biasa kerja, apalagi yang biasa udah kerjanya lama bertahun-tahun, ketika nganggur nggak punya uang itu rasanya aduh pasti stres banget, bawaannya pusing, galau, stres lah pada intinya. Jadi kalau memang udah pada nggak betah dengan kerjaannya, dipersiapkan dulu dengan sematang mungkin, dan kalau memang bisa dibetah-betahin, disyukuri ya, semoga bisa kerjaannya lebih membaik, suasananya lebih nyaman. Karena memang terkadang kerjaan itu ada yang gajinya oke, lingkungannya yang toksik, atau lingkungannya yang nggak oke, lingkungannya oke tapi gajinya nggak oke. Ya itulah, karena kemanapun kita pindah kerja pasti ada aja kok lingkungan yang nggak nyaman, teman yang nggak nyaman, itu pasti ada. Jadi tinggal di diri kitanya aja sih untuk membawa sesantai mungkin aja biar nyaman di kerjaan. Karena
setidak nyamannya pekerjaanmu, walaupun dia nggak bisa membuat kita kaya, tapi setidaknya bisa bikin kita hidup, karena dari uang hasil pekerjaan itu kan buat menafkahi kebutuhan kita setiap bulannya. Gak kerasa udah selesai aku ngebuat budgeting November kali ini. Dan kalau gitu sampai di sini aja dulu video budgeting November kali ini. Semoga bisa ngebantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.